Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu-ibu rahimakumullah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita sudah menginjak hari ke-7 di bulan Ramadan. Semoga ibu-ibu semua senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, juga nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Makin semangat mengikuti kajian-kajian online, makin meningkatkan kualitas diri di hari ke-7. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kali ini saya akan menyampaikan tentang sabar menghadapi cobaan. Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah sangat dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Kemudian di dalil yang lain, Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikannya cobaan kepada mereka. Barang siapa yang sabar, maka dia berhak mendapatkan pahala kesabarannya. Dan barang siapa yang marah, maka dia akan berhak mendapatkan dosa atas kemarahannya. Telah dikeluarkan oleh Ahmad melalui jalur Mahmud bin Labid. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dalam hadis yang lain juga dikatakan, barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikannya mampu untuk bersabar. Tidak ada pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan yang lebih luas daripada kesabaran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahwasannya orang-orang yang terdahulu diberi ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan potensi diri kita, bagaimana kita menyikapi ujian dan cobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut bahasa, sabar artinya menahan diri. Kemudian menurut istilah, menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya dengan sesuai syariah dan akal, serta menjaga lisan dari celaan dan juga menahan anggota badan dan berbuat dosa. Kemudian sabar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang ketiga adalah sabar dalam menghindari kemaksiatan. Itulah macam-macam sabar yang saya sebutkan 3 tadi ya ibu-ibu. Kemudian Rasulullah pun pernah ditanya kepada dari Aisyah ya. Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang penyakit taun. Kita mengalami penyakit yang berkepanjangan seperti ini. Nah ini hampir 1 tahun ya ibu-ibu kita menghadapi penyakit ini. Semua dikerjakan di rumah, kemudian semua dikerjakan secara online, termasuk pengajian-pengajian dan juga kajian-kajian yang lain. Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang penyakit taun, kemudian Rasulullah memberitahukan kepadanya, sesungguhnya taun adalah siksa yang dikirim Allah kepada orang yang dikehendakinya. Kemudian Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena seorang hamba yang tinggal di negeri yang tengah terjangkit taun, lalu ia bersabar dan mengharap ridha Allah, ia meyakini bahwa tidak akan ada yang menimpanya kecuali perkara yang telah ditetapkan oleh Allah, maka ia akan mendapatkan seperti pahala orang-orang yang syahid. Nah, sesuatu yang ditetapkan oleh Allah ini adalah yang disebut dengan qada. Barang siapa seorang muslim yang ridho terhadap qada yang telah ditetapkan oleh Allah, maka baginya adalah pahala tanpa batas. Kita tidak boleh marah terhadap qada yang telah Allah berikan kepada kita. Karena apa?
kodo yang telah ditetapkan kepada kita. Jika kita marah, bisa jadi kodo yang diberikan Allah kepada kita, termasuk ujian-ujian itu dan juga cobaan-cobaan bagi kita sebagai seorang muslim. Karena kodo dari sisi Allah ini akan menjadikan penebus atas dosa-dosa seseorang. Dan sebagaimana sarana yang dihapuskannya kesalahan. Dalilnya ada amat sangat banyak ya ibu-ibu ya. Salah satunya adalah seorang muslim yang diuji dengan rasa sakit karena duri atau yang lebih dari itu, maka Allah pasti akan menebus kesalahan-kesalahannya karena musibah itu, sebagaimana suatu pohon menggugurkan daunnya. Muttafaqun alaih. Dan kemudian dari hadis Aisyah, Rasulullah telah bersabda, satu duri atau yang lebih dari itu yang menimpa seorang mukmin, maka pasti dengan duri itu Allah akan mengurangi kesalahannya. Dalam satu riwayat dikatakan, nako susu yang artinya kami akan menguranginya. Muttafaqun alaih. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika seorang muslim ditempa ujian dan cobaan, dia akan menyikapinya dengan sikap yang muncul pertama kali adalah bersabar. Respon yang pertama adalah bersabar. Kemudian respon yang kedua, dia akan mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, kemudian sabar itu bagi kita seorang muslim, jika kita mendapatkan ujian, Allah berikan kepada seseorang pahala tanpa batas, seperti yang dikatakan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan pahala bagi mereka tanpa batas. Masya Allah, balasan dari Allah amat sangat banyak. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahwasannya sabar ini adalah respon pertama yang ketika kita ditimpa musibah, ditimpa masalah, ditimpa ujian dari Allah, maka kita menerimanya dengan ikhlas. Kemudian sabar yang sebenarnya adalah kesabaran yang akan semakin dekat dan memperkuat kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah, seperti kesabarannya sahabat Rasulullah ya ibu-ibu, yaitu keluarga Yasir, kemudian Bilal bin Rabah. Ibu-ibu mungkin tahu bahwa kisah keluarga Yasir itu disiksa oleh orang-orang kaum musyrikin saat itu. Kemudian Rasulullah telah bersabda juga kepada Yasir saat melihat keluarga Yasir ditimpa kesengsaraan dan ujian dari Allah, tentang keistiqomahannya, kesabarannya dia menghadapi ujian dari Allah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya yang dijanjikan bagi kalian adalah syurga. Kemudian kisah Bilal juga saat disiksa oleh kaum musyrikin saat itu, kemudian dijanjikan oleh Allah bahwa pahala bagi mereka orang-orang yang memperjuangkan Islam untuk tegak sampai saat ini gitu. Ini adalah hasil dari perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah, para ulama terdahulu. Dan kemudian kesabaran yang juga buat kita kaum muslimin, seperti kesabaran orang-orang yang telah menghentikan orang yang zolim tanpa merasa takut. Jadi kalau kita melihat satu kemungkaran, kita berani meneriakkan kebenaran, bukan hanya diam saja gitu. Kesabaran yang hakiki harus seperti kesabarannya kaum Muhajirin dan Ansor saat memerangi kaum musyrikin, bangsa Persia dan juga bangsa Romawi. Seperti kesabaran sahabat yang ditawan, yaitu kelompok Abdullah bin Abi Huzafah, juga kesabaran para mujahid yang berani dan jujur. Kesabaran yang sebenarnya adalah kesabaran pada saat melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan tidak lemah meskipun dihadapkan kepada berbagai penindasan di jalan Allah. Kesabaran yang sebenarnya adalah kesabaran pada saat menjadi tentara Allah bersama pasukan kaum muslimin yang siap memerangi musuh-musuh Allah. Kemudian inilah sabar yang sebenarnya, tidak hanya diam tapi juga meneriakkan suatu kebenaran. Nah, yang terakhir dari saya, sabar yang sebenarnya adalah kesabaran yang sesuai dengan firman Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 186, saya bacakan artinya ibu-ibu. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Masya Allah. Nah, akhirul kalam, itulah tema tentang sabar menghadapi cobaan. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Kita bisa mengambil ibrohnya, kita bisa mengambil pelajarannya dari sini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup dengan istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.